Saudaraku, ketika kita membuka mata setelah bangun tidur di pagi hari sampai menjelang malam kita akan tidur kembali. Berapa kali kita dalam satu hari merasakan kekecewaan di dalam hati? Sebuah kekecewaan bisa disebabkan oleh banyak faktor, banyak sebab. Salah satunya adalah ketika keadaan yang ada di hadapan kita di luar ekspektasi kita, di luar keinginan kita. Salah duanya adalah iri hati juga bisa membuat seseorang menjadi kecewa dan marah, seperti yang dialami oleh Kain. Dia merasa kecewa dan marah karena dirinya ditolak oleh Tuhan. Persembahannya tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan akibat dari kemarahannya, dia menjadi seseorang yang disebut kriminal, di mana dia membunuh adiknya sendiri. Saudaraku, padahal Tuhan sudah memperingatkan Kain, jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip. Saudaraku, ketika kita tidak berbuat baik, maka sebenarnya itu kita sedang membuka celah bagi kuasa kegelapan untuk masuk ke dalam hidup kita. Saudaraku, kekecewaan, kemarahan tidak akan pernah membawa kita kepada hal yang baik, tapi justru malah sebaliknya akan merugikan kita sendiri. Kita tidak tahu kenapa Allah tidak berkenan kepada Kain, sehingga dengan demikian Allah pun tidak berkenan kepada persembahan yang dibawa oleh Kain. Ada banyak kemungkinan dan kemungkinan, karena Alkitab sangat terbatas memberikan penjelasan. Hanya di sini kita tahu bahwa siapakah kita harus kecewa sama Tuhan? Siapakah kita sehingga kita harus marah sama Tuhan? Siapakah kita sehingga kita harus memaksakan diri supaya Allah itu menerima apa yang kita berikan kepadanya? Bukankah Allah punya hak prerogatif? Allah punya hak untuk memilih mana yang berkenan kepadanya dan mana yang tidak berkenan kepadanya. Di sini saudaraku, bukan persembahan yang ditolak Allah, bukan persembahannya Kain yang ditolak Allah, melainkan diri Kain, pribadi Kain yang ditolak Allah. Sangat jelas tertulis di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Artinya sebenarnya yang ditolak Allah adalah pribadi Kain, sehingga ketika pribadi Kain ditolak, maka persembahannya pun tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi disinilah menjadi poin penting bagi kita, bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, pelayanan kita sekalipun jungkir balik, kita kehabisan tenaga, kalau hidup kita, pribadi kita tidak berkenan di hadapan Allah, apa yang kita lakukan buat Tuhan pun akan menjadi sia-sia. Artinya tidak akan diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu di sini memberikan pengajaran kepada kita semua, bagaimana kita terus belajar dan berusaha dengan sangat keras supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Allah, sehingga apa yang kita berikan kepada Allah menjadi berkenan di hadapannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kasus Kain dan Habil ini. Paling tidak, ketika kita sudah mengerti tentang firman Tuhan, ketika kita sudah mengerti tentang pengajaran di dalam kekristenan, mari kita belajar untuk menghidupinya, tidak hanya sekedar mengetahui dan memahaminya. Kain itu kurang apa? Mendapatkan pendidikan secara iman oleh Adam dan Hawa. Secara pendidikan iman, tentu Kain mendapatkan pendidikan iman yang luar biasa.
pengetahuan yang luar biasa, karena Kain anak pertama dari Adam dan Hawa. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi sebuah pengetahuan akan firman Tuhan tanpa ketundukan diri untuk melakukannya akan percuma. Jadi kemungkinan, ini sebuah kemungkinan saja, udah banyak pengetahuan yang dimiliki Kain tentang Tuhan, tentang Allah, apa yang disenangi Tuhan, apa yang tidak disenangi Tuhan. Tetapi mungkin saja memang Kain tidak mau menuruti apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia lebih mementingkan kehendaknya sendiri. Sehingga dengan demikian pribadi Kain ditolak Allah, dan ketika pribadi seseorang ditolak Allah, maka persembahannya pun tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari teruslah belajar, berusaha supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pelayanan kita, persembahan kita, apapun yang kita kerjakan buat Tuhan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.